Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan presentasi tentang ideologi besar yang ada di dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desri Nawaruhu dengan NIM B1B221044. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP, mata kuliah pengantar ilmu politik. Berikutnya, adapun jenis-jenis ideologi yang akan saya bahas, yaitu komunisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan fasisme. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan mengenai definisi ideologi terlebih dahulu. Adapun definisi ideologi yaitu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun menurut Descartes, ideologi itu merupakan inti dari semua pemikiran manusia. Lain halnya menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Berikutnya, Thomas Hobbes mendefinisikan ideologi sebagai seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Berikutnya, Francis Bacon mengatakan ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Lain halnya dengan Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ia mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Yang terakhir, Napoleon berpendapat bahwa ideologi adalah keseluruhan pemikiran politik dari musuh-musuhnya. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi juga adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi ideologi. Yang pertama, karena memberikan pengesahan kepada pemerintah, ideologi membenarkan adanya status quo. Tetapi ideologi juga bisa digunakan oleh para pembaharu atau pemberontak untuk menyerang status quo. Yang kedua, ideologilah yang memungkinkan adanya komunikasi simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin untuk berjuang bahu-membahu demi prinsip, bukan pribadi. Ideologi juga merupakan suatu pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Yang terakhir, ideologi memberikan cara kepada mereka yang menginginkan serta kepada yang yakin akan arti keberadaannya dan tujuan tindakannya. Karena itu, keberhasilan suatu ideologi tertentu sedikit banyaknya merupakan masalah kepercayaan yang lahir keyakinan yang rasional. Dan ini berlaku sama untuk ideologi yang bersifat demokratis atau otoriter. Selanjutnya, saya akan membahas ideologi yang pertama, yaitu komunisme. Komunisme ini dipahami sebagai suatu ideologi yang mengutamakan persamaan yang merata tanpa ada perbedaan dalam segala hal. Adapun ciri-cirinya yaitu distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan, bukan lagi sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Berikutnya, tanpa kelas, melemahkan negara, produktivitas sangat tinggi sehingga kehidupan makin makmur dan sejahtera, kesadaran sosial yang tinggi, dan orang bekerja tanpa perangsang, persamaan makin besar tetapi tidak ada persamaan absolut, ekonominya terpimpin, ekonominya dikelola oleh asosiasi para dosen yang bebas dan adil,
Perbedaan di antara pekerjaan hilang sehingga tidak ada pembeda sosial antara kota dan desa. Tiap orang melakukan pekerjaan fisik maupun intelektual yang kurang lebih sebanding. Jadi, komunisme tidak memandang sebuah bentuk pemerintahan dan organisasi politik sebagai sesuatu yang paling tidak dikehendaki oleh semangat manusia dan kebebasan yang utuh. Bahkan dalam masyarakat komunis yang paling sempurna, beberapa bentuk organisasi politik masih akan tetap diperlukan. Komunisme juga lebih rinci daripada anarkisme dalam menyerang akibat-akibat dari pemilikan pribadi. Bagi kaum komunis, pemilikan pribadi tidak dapat dan tidak akan membawa ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, yaitu kapitalisme. Secara etimologis berasal dari kata kaput yang artinya kepala kesejahteraan. Dapat pula diterjemahkan sebagai sekelompok kaum borjuis yang menguasai roda perekonomian dan politik dengan cara menghendaki kebebasan dalam mekanismenya sendiri, serta pencapaian keuntungan sebanyak-banyaknya. Adapun ciri-cirinya antara lain, yang pertama, pemilikan seseorang atau individual ownership. Dalam sistem kepemilikan alat-alat produksi atau tanah, pabrik, mesin, sumber alam, itu dikuasai secara perorangan, bukan oleh negara. Prinsip ini tetap mengakui adanya pemilikan negara yang berwujud monopoli, yang bersifat alamiah atau menyangkut pelayanan jasa kepada masyarakat umum, tetapi hal tersebut lebih dianggap sebagai pengecualian daripada bagian dari pengaturan. Yang kedua, perekonomian pasar atau market economy. Prinsip yang lain dari sistem kapitalis adalah perekonomian pasar. Dalam masa prakapitalis pada umumnya, perekonomian bersifat lokal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Perekonomian pasar dalam sistem kapitalis didasarkan pada spesialisasi kerja. Yang ketiga, persaingan atau competition. Suatu ciri pokok lain dari ekonomi pasar adalah persaingan dalam perekonomian prakapitalis. Faktor adat atau kebiasaan dan kegunaan menentukan suatu barang atau jasa berharga atau tidak, dan ada banyak orang yang sama sekali tidak dapat bersaing karena mereka berada di luar beberapa jenis pekerjaan dan perdagangan. Yang terakhir yaitu keuntungan atau profit. Keuntungan adalah merupakan tujuan utama dari sistem kapitalis. Dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Apabila sistem komando lebih memberikan batasan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya sendiri, maka sistem ekonomi kapitalis justru kebalikannya, di mana dalam sistem ini masyarakatnya melakukan kegiatan ekonomi mereka sendiri sehingga dapat berkembang secara individu. Berikutnya yaitu liberalisme. Liberalisme merupakan suatu ideologi atau paham yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan hal lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Nah, ciri-cirinya ada banyak. Yang pertama, setiap individu punya kesempatan sama. Salah satu nilai pokok di dalam liberalisme adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama, atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan hold the basic equality of all human pada semua bidang. Namun, bukan berarti setiap orang bisa memberikan hasil yang sama. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang mutlak di dalam ideologi ini. Sedangkan hasil yang nantinya akan diperoleh setiap individu tergantung pada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya, dan lainnya. Yang kedua, berhak mendapat perlakuan yang sama. Mengacu pada poin pertama, yaitu kesempatan yang sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi individu akan mendapatkan perlakuan yang sama, atau dalam bahasa Inggris disebut treat the others equally, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Yang ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Nah, di dalam setiap negara harus ada hukum di dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakatnya. Negara liberal menetapkan patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di dalam hukum atau the rule of law. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Nah,
Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Nah, artinya pemerintah harus bertindak sesuai kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri. Nah, yang kelima, negara hanyalah alat. Negara yang mengandung paham liberalisme menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Yang keenam, tidak menerima ajaran dogmatisme. Artinya, negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaan. Paham liberalisme pada umumnya tumbuh di dalam sistem demokrasi karena keduanya memiliki konsep kebebasan, namun walaupun paham ini mengusung kebebasan individu, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, tapi terdapat keteraturan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ideologi yang keempat yaitu sosialisme. Sosialisme adalah mendukung suatu sistem ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan umum. Ciri-cirinya yang pertama, mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Ciri-ciri ideologi sosialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama, saya akan bahas dalam kesempatan ini ialah ideologi sosialisme mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara di atas apapun. Dengan begitu, maka setiap kepentingan rakyat akan menjadi yang utama bagi negara. Setiap kepentingan yang berkenan dengan kepentingan rakyat akan sangat diutamakan. Nah, dengan begitu, maka tujuan pembangunan nasional yang diinginkan dari adanya ideologi ini akan tercapai dengan baik. Nah, ketika kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan pribadi nantinya, maka penyelenggaraan dari ideologi ini telah tercederai. Maka dari itu, ada lembaga yang khusus menjamin pelaksanaan dari prinsip ini. Yang kedua, tidak ada pembagian kelas sosial. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ideologi sosialisme lahir dari pemberontakan rakyat yang jenuh dengan adanya suatu golongan yang menguasai kegiatan ekonomi, sehingga menimbulkan dua kelas yang berbeda di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ciri-ciri ideologi sosialisme yang selanjutnya ialah tidak ada pembagian kelas sosial. Dengan ketiadaan kelas sosial ini, diharapkan rasa simpati dan empati antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya dapat meningkat. Yang ketiga, hak milik pribadi atas produksi tidak diakui. Berdasarkan pengertian dari ideologi sosialisme, kita dapat menyadari ciri-ciri ideologi-ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya, yaitu hak milik pribadi atas produksi tidak diakui. Arti dari hal ini ialah segala aspek produksi dikendalikan oleh negara sehingga perseorangan atau suatu golongan tidak dapat memiliki hak atas segala aspek produksi. Oleh karena itu, maka ketika terdapat rakyat yang kedapatan melakukan pelanggaran atas prinsip ini, ia akan diselidiki dan diadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Yang keempat, berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Nah, ciri-ciri ideologi sosialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah mereka berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Artinya, dalam penyelenggaraan negara, hal yang diutamakan ialah kesederajatan dan pemerataan, sehingga segala diskriminasi atau pembedaan perlakuan tidak diizinkan untuk terjadi. Ketika terjadi diskriminasi dalam hal apapun, maka rakyat dan seisi negara akan mengancam diskriminasi tersebut. Karena diskriminasi ini merupakan lawan terbesar dari ideologi sosialisme, sehingga ketika hal tersebut terjadi, maka hukum yang berat akan menimpa pelakunya. Ideologi terakhir yang akan saya bahas yaitu ideologi fasisme. Ideologi yang dijalankan dengan cara absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi, dan meyakini seorang pemimpin-pemimpin karismatik otoriter. Ciri-cirinya yang pertama, tidak percaya pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Yang kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Nah, bagi feminisme, manusia tidaklah sama karena ketidaksamaan ini justru bisa mendorong munculnya idealisme mereka. 3. Kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan.
Yang keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Jika terdapat pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah pendapat kelompok elit tersebut. Yang kelima, berani menantang hukum dan ketertiban internasional. Jika konsensus internasional diciptakan agar tercipta pola hubungan antar negara yang sejajar dan damai, maka hal itu berbanding terbalik dengan prinsip fasis yang menolak adanya persamaan. Fasis sebenarnya berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem termasuk sistem politik dan ekonomi yang mengutamakan kepentingan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, di dalam paham fasisme harus ada prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang absolut. Maksudnya yaitu pemerintah sang pemimpin harus dipatuhi dan dipenuhi tanpa pengecualian apapun. Bisa dikatakan juga, fasisme adalah paham yang anti-komunisme, anti-demokratis, anti-individualis, anti-liberal, anti-parlemen, anti-konservatif, anti-borjuis, dan anti-proletar. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan besar berkaitan dengan ideologi yang saya analisis melalui pendekatan keindonesiaan. Yang pertama, mengapa ideologi komunis tidak cocok diterapkan di Indonesia? Baik, sejak diterapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai pengkampanye ideologi komunisme sudah tidak memiliki tempat lagi di masyarakat. Selain itu, peristiwa G30S PKI juga menjadi momok menakutkan bagi orang-orang di masa itu untuk mempelajari komunisme. Jangankan mempelajari, mendengarnya saja sudah membuat orang ketakutan sebab nyawa taruhannya. Dewasa ini ideologi komunisme dan turunannya masih dipelajari di kalangan universitas, baik dalam ilmu-ilmu sosial, politik, maupun ekonomi. Namun, ideologi tersebut juga diajarkan secara perbandingan dengan ideologi lain, sehingga mahasiswa dapat lebih luas lagi memahami ideologi lain selain komunisme. Ketidakcocokan komunisme mungkin dapat disebabkan oleh trauma akan masa lalu tersebut. Ketidakcocokan ideologi dengan masyarakat, dan terutama kita sudah memiliki ideologi tersendiri, yakni ideologi Pancasila yang memiliki falsafah dan dasar sejarahnya sendiri yang tentu saja berbeda pada praktiknya dengan komunisme. Pertanyaan yang kedua, apakah ideologi Pancasila sudah bagus bagi Indonesia? Barangkali kelebihan Pancasila dibandingkan ideologi lainnya adalah bagaimana Pancasila itu cukup kabur, ambigu, dan dapat dimultitafsirkan sesuai kepentingan penguasa. Pancasila itu ideologi yang sangat luas dan setiap warga negara atau rezim di Indonesia dapat menafsirkan poin-poin Pancasila itu sendiri. Hal ini mengakibatkan rezim-rezim yang saling bertolak belakang seperti rezim Lasakom, Soekarno, rezim otoriter kanan Soeharto, dan rezim non-liberal reformasi dapat menyimpulkan tafsiran masing-masing dari Pancasila untuk diadopsi menjadi kebijakan negara. Hal ini tentu berbeda dengan mayoritas negara lain yang menerapkan ideologi dengan tafsir tunggal seperti Amerika Serikat yang berideologikan kebebasan individu, Tiongkok yang berideologikan sosialisme ala Tiongkok, hingga India dengan Hindu nasionalismenya, dan fleksibilitas tafsir ideologi merupakan buah dari para pendiri bangsa yang cenderung kompromistis dan tidak absolutis untuk memayungi aneka ragam suku, budaya, dan agama di bawah satu negara kesatuan. Dan perlu kita lihat lagi perkembangan di abad 21 ini, bahwa ideologi demokrasi liberal yang menitikberatkan pada kebebasan individu memiliki banyak kekurangan. Negara-negara maju dapat menjadi maju bukan karena demokrasi liberalnya, tapi karena kemajuan di bidang ekonomi, industri, dan ilmu pengetahuan. Hal-hal ini dapat dicapai tanpa harus menjadi negara demokrasi liberal. Lihat saja Tiongkok. Bahkan demokrasi liberal kebablasan yang tidak memiliki jalur pemandu akan menciptakan instabilitas negara dan mengganggu perkembangan kemajuan bidang-bidang di atas. Contohnya lihat saja bagaimana Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kita membedakan masing-masing ideologi dengan cara sederhana? Nah, begini, kita misalkan bahwa ideologi itu merupakan filosofi sapi. Untuk komunisme murni, Anda punya 2 ekor sapi, tetangga Anda membantu Anda mengurus mereka dan Anda semua berbagi susu. Kemudian, komunisme dunia nyata.
Anda berbagi 2 ekor sapi dengan tetangga Anda dan tetangga Anda bertengkar tentang siapa yang memiliki kemampuan dan siapa yang paling memiliki kebutuhan. Sementara itu tidak ada yang bekerja, tidak ada yang mendapat susu dan sapi mati kelaparan. Komunisme Rusia, Anda memiliki 2 ekor sapi, Anda harus merawat mereka, tetapi pemerintah mengambil semua susu. Anda mencuri kembali susu sebanyak yang Anda bisa dan menjualnya di pasar gelap. Kapitalisme, kamu mempunyai 2 ekor sapi, kamu menyewa ahli marketing dan membranding sapi itu lalu mengirim mereka ke bursa saham. Liberalisme, tidak masalah ada berapa sapi, yang penting sapi sama sapi, kumpul sapi juga boleh. Sosialisme, Anda punya 2 ekor sapi, pemerintah mengambil mereka dan menempatkan mereka dalam kandang dengan sapi-sapi orang lain. Anda harus mengurus semua sapi-sapi. Pemerintah memberikan semua susu yang Anda butuhkan. Begitu juga fasisme. Anda punya 2 ekor sapi, pemerintah mengambil keduanya, menggaji Anda untuk mengurus sapi-sapi itu dan menjual susunya pada Anda. Jadi kira-kira seperti itulah cara membedakan ideologi-ideologi dengan analisis filosofi sapi. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari presentasi saya, ada kata bijak oleh salah satu filsuf terkenal yaitu Plato. Beliau mengatakan, keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah sumber kebahagiaan. Maka dari itu, pentingnya ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai pemersatu keseragaman ataupun keanekaragaman bangsa. Misalnya dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Selain itu, pentingnya ideologi juga untuk membangkitkan semangat, kesadaran akan kemerdekaan dan kehormatan suatu bangsa. Dan juga sebagai cita-cita suatu bangsa. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ideologi besar yang ada di dunia. Kurang lebih saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.